Andi Muhammad. Hari ini secara eksklusif saya bersama dengan salah satu bakal calon bupati Kabupaten Nunukan, Bapak Andi Muhammad Akbar. Matawang Juar. Terima kasih sekali Pak atas waktunya sudah diterima. Hari ini kita akan berbincang-bincang karena Bapak ini namanya sudah beredar akan menjadi salah satu bakal calon bupati Kabupaten Nunukan. Kami punya bukan kewajiban tentunya, punya ketertarikan untuk mewawancarai Pak siapa yang punya nama-nama potensial untuk menjadi calon bupati. Salah satu yang paling kuat adalah Bapak Andi. Alhamdulillah. Untuk itu kami secara khusus mau bertanya terkait pemilihan bupati Kabupaten Nunukan. Ya, Penegasan saja Pak soal pilkada ini. Isunya mau maju itu gimana? Betul mau maju atau seperti apa? betul kan? Siap. Siap. Siap Siap. dalam artian apa ini Pak? Siap lahir batin. Dari batin. Ya, dari sisi partai, kader partai, otomatis partai itu pasti harus mempersiapkan Siap. kader-kadernya untuk eh, maju di kontestasi politik, entah pileg ataupun pilkada. Pilkada. Begitu. Jadi Partainya apa? Partai Hanura. Hanura saat ini Saya, berapa kursi di DPR kita? Alhamdulillah setelah pileg ini meraih kursi 6. Itu jadi tiket ya? Iya, betul. Berarti Jadi bukan tiga. pilkada pileg kemarin jadi tiket untuk nanti. Bukan. Jadi Bukan. betul-betul Siap. itu pertanyaan yang baik. Jadi hasil pileg yang terbaru ini Iya. di 2024 itu yang menjadi acuan untuk pilkada. Jadi alhamdulillah Nunukan itu kan dari 25 kursi jadi 30. Siap. Persyaratan untuk mendapatkan tiket atau perahu istilahnya Iya. juga 30%, 30 kursi, 20% dari 30 kursi. Siap. Itu 6. 6. Alhamdulillah Sudah lebih ya 6 kursi tercapai. dari Hanura. Jadi boleh mempersiapkan kadernya untuk maju di Mengusung sendiri. Bahasa mengusung katanya sendiri. boleh mengusung sendiri. Busung sendiri. Tapi akan usung sendiri nanti atau gimana? Hanura akan sendiri mengusung Pak Andi Akbar atau bagaimana? Nah, kalau dari partai, harapan saya pasti berharap dulu dari partai kita Siap. untuk diusung kan, Siap. karena sudah cukup 6. Ya. Tapi kalau saya pahami kita bekerja itu tidak bisa membangun daerah dengan sendiri. Jadi saya punya inisiatif dan kemauan untuk komunikasi dengan partai-partai politik Siap. yang ada di parlemen kita, yang di parlemen kita, yang dikabulkan, bahkan yang tidak lolos di parlemen, itu saya juga akan lakukan komunikasi. Gimana Pak yang akan lakukan atau sudah dilakukan komunikasi politik? Alhamdulillah sudah Sama dilakukan. partai apa yang sudah dilakukan? Kemarin karena partai yang membuka pendaftaran, Siap. pertama itu PKS, sudah juga kita mengambil dan sudah alhamdulillah mengembalikan berkas Bekas PKS sudah. PKS. Terus Demokrat Demokrat sudah kembalikan sudah formulir Pak. kembalikan juga Siap. formulir. Terus Golkar sudah juga. Dan hari ini tadi PAN dan PKB PAN dan PKB. sudah mengembalikan juga seperti itu. Itu bagaimana optimisme seorang Pak Andi Akbar untuk mendapatkan rekom itu seperti apa? Saya optimis seperti itu. Saya pernah berbincang sama kita Bang, dan Abang waktu itu mengatakan bahwa saya ini kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oh ya, Politik teduh. Itu gimana itu? nah iya saya melihat kan pemerintahan pusat kita seperti Presiden Pak Jokowi bisa merangkul seluruh elemen yang ada, terutama di elit-elit politik ya. Pak Prabowo aja 2 kali bertanding, Ya. akhirnya dia bisa bergabung jadikan menteri. Pak Sandiaga Uno Ya. seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk membangun bersama-sama, kita membangun tanpa saling membeda-bedakan yang lawan politik kita. Tujuannya kita mau membangun bersama. Entah nanti pasti dari kawan kita pun seperti itu. Mungkin Pak Jokowi dari lawannya dia Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, pasti ada masukan-masukan yang baik, yang brilian untuk kita masukkan ke dalam program. Tidak mungkin seperti apa, orang itu pasti punya ide-ide gagasan yang baik. Ya, makanya ide gagasan itu kita bisa masukkan dalam program.
lebih baik seperti itu sih. Paradigma itu yang dibawa ke Itu negara. yang saya harapkan Dibangun. sekali Nobel, yang membangun tanpa ada sekat di atasnya. Jadi saya ingin supaya Membangun kita, tanpa ada skate. iya, Luar kita bersatu, merangkul semua yang berbeda. Tujuannya untuk membangun Kabupaten Nunukan yang lebih baik lagi dan lebih baik. Seperti itu, ya kan? Saya tambahkan ini masalah program ya, mohon maaf. Karena saya harus menguji juga ini calon-calon kita terkait program. Ya, 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 ya. Anak muda butuh program. Ya. Kalau olahraga saya yakin lah abang sudah hatam lah di situ ya dengan segala prestasinya. Tapi secara garis besar, persoalan fundamental Ya. yang abang lihat setelah berkeliling melihat lihat di wilayah kita Kabupaten Nunukan, apa persoalan fundamental menurut abang? Iya, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Ya, Nah, ini semuanya banyak yang kita dapat masukan. Karena saya kan di DPRD 2 periode ini, alhamdulillah banyak reses ke lapangan. DPRD provinsi ya. Iya, DPRD provinsi 2 periode banyak aspirasi yang saya dapat. Karena aspirasi inilah yang akan kita masukkan program yang mana lebih prioritas, terutama itu tadi yang persoalan dasar yang ada di juga bisa lebih baik lagi ya. Di pendidikan juga sarana prasarananya, guru-gurunya, SDM-nya bisa ditingkatkan seperti itu, dan di pertanian supaya kita bisa bagaimana swasembada Artinya bisa pakan, iya, ya memenuhi kan, di kebutuhan kita sendiri ya. pertaniannya, dan di perikanan seperti ada rumput laut dan nelayan, itu kita harus mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi di peternakan. Nah, entah di peternakan ini entah ayam ataupun sapi. Harapan saya itu seperti peternakan sapi punya tempat yang terintegrate di situ sebagai pilot project. Jangan hanya pemerintah memberikan bantuan sapi, tapi ini tidak ada pembagian. Jadi harapan saya itu, ini ternak nih sapi ini. Kita berikan jangan hanya sapi, tetapi kita harus memikirkan programnya itu ada lahan untuk pakan, ada lahan untuk kandang, dan sapi ternaknya. Jadi hitungannya harus jelas. Pakan berapa hektar, kandangnya seberapa luas untuk berapa kapasitas sapi untuk di kandang ini. Jadi ketika sudah dilengkapi dengan semua itu, pakan ada, berarti kan bisa kembang biak dan bisa tumbuh dengan baik. Sementara ini kan nggak tahu cari pakannya di mana. Nah, ini kita harus memberikan kelompok itu supaya diberikan edukasi supaya bisa mengembangkan ternakan itu. Seperti itu. Itu gambaran yang bisa Ya, dan pikirkan ya kita tahu lah anak-anak muda di sini kan pasti banyak sudah juga buka-buka kafe. Kafe banyak ini kita lihat di Batik, di Nunukan, itu juga termasuk perkembangan yang luar biasa. Banyaknya masyarakat kita terutama anak muda yang entrepreneur ya. Itu bisa berkembang ya. Dia bekerja berusaha, mengenai usaha. Ya kan? Saya harap ya makin banyak lagi itu perputaran ekonomi kita bisa berjalan. UMKM juga kita harus tingkatkan seperti. Kalau rumput laut gimana? Nah, rumput laut saya rasa harga ini kan selalu kita lihat fluktuatif ya, mengikuti harga pasar ya. Jadi yang pertama saya lihat itu selalu saya ketemu juga dengan petani rumput laut kita dan dinas perikanan kita. Yang pertama itu harus kita pertahankan kualitas. Karena kualitas itulah yang mempengaruhi nanti harga. Itu. Kualitas rumput laut kita. Nah, harus pemerintah melalui perikanan memberikan edukasi itu bagaimana menjaga kualitas rumput laut kita sehingga harga bisa baik. Terus harapan saya juga pengusaha, pengumpul kata itu memberikan edukasi juga ke masyarakat bagaimana yang baiknya. Harapan kita pengusahanya sejahtera, petaninya juga sejahtera.
Iya kan? Jangan ada yang sejahtera yang hanya di Di eh, pengusaha atau pengusaha atau petani di petani saja. Harus satu. sama-sama sejahtera. Jadi memberikan semua edukasi yang baik. Kedepannya kita akan melihat apa program-program ataupun hilirisasi kan, Siap. seperti ada pabrik yang masuk. Siap. Ini kan akan kita lihat karena hilirisasi itu kan membutuhkan banyak indikator ya, supaya dia bisa masuk untuk berkembang di daerah kita seperti itu. Nah, PLBN yang ada di Sebatik itu, gimana melihat itu? PLBN itu sudah sangat cantik sekali ya. Siap. Saya lihat, saya baru kali ke sana. Ada patung Soekarno. Soekarno. Iya, itu sangat luar biasa sekali program nawacita Pak Jokowi ya. Ada beberapa PLBN yang dikerjakan ya di seluruh Indonesia, termasuk PLBN yang di Sebatik ya. Sebatik, siap. Ini harapan kita kan segera dapat beroperasi. Saya kemarin ada pertemuan dengan imigrasi Nunukan bahwa akan ada kunjungan tanggal 14 atau 15 Mei. Dirjen Imigrasi datang ke sini untuk meresmikan program paspor di kantor imigrasi supaya masyarakat Sebatik cukup mengurus paspor di Sebatik, tidak perlu ke Nunukan. Ini yang akan diresmikan nantinya oleh Sudah ada Dirjen. kantornya di situ. Sudah ya, ada Pak? kantornya di Kantor Pancang. Pancang ya. Untuk itu, kan? Untuk urus paspor itu. Untuk paspornya nanti dilengkapi mungkin sarana prasarananya untuk supaya warga Sebatik kita mengurus paspornya cukup Sudah di Sebatik. Nah, dengan itunya mungkin nantinya ke depannya PLBN jalan dilihat dari situ juga. Ini kan antara Ya, dua negara negara. kan. Ya, Jadi kebijakan dua negara. pemerintah Nah, pusat. mudah-mudahan harapan kita Sosek Malindo Siap. yang ada di hubungan bilateral kita itu harus kita bicarakan terus, baik tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, supaya ini bisa berjalan. Bisa berjalan. Sayang Betul. anggaran kita Anggaran besar. Betul. dan cantik sekali, Cantik tapi sekali. belum bisa beroperasi. Beroperasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa Artinya nanti cepat. tetap mensupport itu akan terlaksana, Bang. Kita support kalau sudah dibangun. Siap, luar biasa. Itu dia. Masa pembangunan sendiri kita tidak Dibiarkan. support? Dibiarkan. Karena ini juga banyak yang beri masukan terkait PLBN itu. Iya, Ya. harus kalau sudah dibangun kita harus support. Luar biasa. Seperti itu. Itu tadi gagasan ya, bukan secara singkat, gagasan yang luar biasa dari salah satu bakal calon kita, calon Bupati Nunukan. Luar biasa. Amin. Artinya belanja masalahnya Pak Abe ini sudah cukup banyak sekali. Tidak berarti Bang Iya. turun lapangan tidak sekedar foto-foto ya. Tidak, Artinya betul. belanja masalahnya sudah ada. Tidak. Listrik tadi sudah mungkin secara garis besar sudah Iya. disampaikan, air bersih, Iya. rumput laut dan lain sebagainya. Iya. UMKM anak muda, Iya. betul tadi. Mudah-mudahan itu menjadi catatan buat kita juga yang menonton bahwa calon bupati kita ini mengerti tugasnya lah, paling tidak akan duduk nanti yang melakukan apa. Dan kita terbuka untuk semuanya. Siap-siap. Kritik yang konstruktif, Kritik yang membangun, Bang. yang membangun. Siap. Jadi membangun itu memang harus tidak bisa individualistik, harus berkolaborasi sama seluruh. Bahkan kita di daerah harus berkoordinasi dengan provinsi, pusat. Begitupun dengan legislatifnya, Ya. kita ada di provinsi, kita ada di Senayan, Siap. bahkan DPD-nya. Nah, ini stakeholder yang ada kita harus komunikasi dengan baik lah, supaya daerah kita diperhatikan dan diturunkan anggaran. Anggaran lebih mudah, Bang, ya. Iya, seperti itu. Itu tadi ya perbincangan yang bukan singkat ya, cukup panjang dari salah satu bakal calon bupati. Saya masih bakal calon, Bang ya. Tapi insya Allah akan jadi calon. Amin. Iya. Amin. Bakal amin. calon bupati Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan lancar terus lah, Bang ya, pencalonannya, karena kita kan ini pesta demokrasi. Iya, siap. Wajib ada yang calon nih, Bang ya. Oh iya, Wajib ada kan yang isi dong. Iya. Syaratan itu bulan 8. Bulan 8. Pendaftaran. Mhm. Bulan 9 DCT, Iya. daftar calon tetap, itu sudah sama pasangan. Sudah sama. Di bulan 8 saja udah ada pasangan. Iya. Ditetapkanlah memenuhi syarat Iya. di bulan 9. Bulan 9. Bulan 10 masa kampanye, bulan 11 pemilihan di 27 November. Doakan saya semoga lancar semua dan diberikan amanah yang baik oleh Kita doakan tetap lancar, Bang ya. Tapi intinya tetap masyarakat yang akan memutuskan. masyarakat. Lagi-lagi kita harapkan masyarakat bisa cerdas lah, Bang ya, melihat Amin. kualitas Amin. dan juga mungkin selama ini sudah berbuat apa, itu akan menjadi catatan masyarakat Siap, kita. siap.
biar masyarakat Nunukan cerdas juga Bang. Masyarakat harus cerdas. Supaya setiap calon itu punya gagasan, ya. Iya. Itu standar harus kita pasang. Iya. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Andi Muhammad Akbar sudah menerima kami. Kami akhir perbincangan dengan beliau, salah satu bakal calon Kabupaten Nunukan. Terima kasih. Assalamualaikum.